Pada awal tahun 1995, seorang pria bernama Mike mencoba menjalankan alat yang baru saja ia perbaiki di garasi rumahnya. Seperti ratusan kali percobaan yang gagal sebelumnya, ia tidak mengharapkan hasil apapun ketika menyalakan alat tersebut. Cahaya listrik menerangi seluruh ruangan, dan tiba-tiba muncul sebuah bola cahaya yang tidak pernah terlihat di percobaan sebelumnya. Bola itu berdesis dan menghasilkan suara aneh. Ternyata itu adalah pusaran ruang yang tidak terlalu jelas dengan diameter sekitar 20 cm. Udara di sekitar pusaran tampak beriak seperti gelombang panas yang memancar. Mike tidak tahu fenomena apa yang sedang ia lihat atau apakah itu berbahaya. Ia memungut sekrup dan melemparkannya ke arah pusaran tersebut, dan sekrup itu hilang. Mike tercengang menatap pusaran itu, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Karena khawatir akan terjadi ledakan atau kebakaran, Mike mematikan daya alat tersebut, dan pusaran itu ikut menghilang. Setelah itu, Mike masuk ke dalam rumah sambil menggaruk kepalanya bingung, mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara logam jatuh di lantai. Ketika ia berbalik, ternyata itu adalah sekrup yang tadi ia lemparkan ke pusaran. Mike berpikir bahwa ia mungkin secara tidak sengaja telah menciptakan semacam alat teleportasi. Tetapi tidak, Mike Madman Markham ternyata telah menciptakan sebuah mesin waktu. Mike Madman Markham adalah seorang penemu amatir yang tidak pernah mengecap pendidikan formal. Namun ia tampaknya memiliki bakat dalam hal listrik dan elektronika. Ia suka membongkar berbagai peralatan di garasi rumahnya. Di sekitar garasinya terdapat berbagai peralatan elektronik yang sudah dibongkar, seperti televisi, sound system, komputer, dan banyak lagi yang sudah sulit dikenali bentuknya. Mike baru-baru ini sedang mempelajari sesuatu yang disebut Jacob's Ladder, tangga Yakub, sebuah peralatan yang memiliki dua batangan logam dengan percikan-percikan listrik di antaranya. Saat diaktifkan, arus listrik bergerak seperti mendaki tangga dari bawah ke atas. Mike ingin membuat versi tangga Yakub, Jacob's Ladder, yang lebih kuat dan lebih menarik. Untuk mewujudkan tujuan ini, ia membutuhkan tegangan listrik yang sangat tinggi. Di Amerika Serikat, rumah pemukiman biasanya menggunakan listrik dengan tegangan 120 hingga 240 volt. Namun Mike membutuhkan puluhan ribu volt untuk eksperimennya. Karena listrik rumah tangga tidak mencukupi, Mike mulai membuat trafo, transformator sendiri. Prinsip dasar transformator adalah tegangan keluaran tergantung pada jumlah lilitan kawat di sisi input dan output. Semakin banyak lilitan, semakin tinggi tegangan. Mike mulai melilit kawat pada sisi output dan benar-benar terobsesi melilit kawat hingga mencapai sekitar 400 putaran. Meskipun ia sempat kehilangan hitungan, Mike berhasil menaikkan tegangan listrik dari 120 volt menjadi 20.000 volt. Masalah pasokan daya pun teratasi. Setelah itu, Mike menggunakan gantungan baju dari kawat di rumahnya untuk membentuk tangga arus listrik. Tangga Yakub sebenarnya adalah alat yang prinsip kerjanya sederhana. Ketika arus listrik diaktifkan, di bawah tegangan tinggi, busur listrik terbentuk di dasar dua batang logam. Busur ini naik seiring dengan naiknya udara panas di antara kedua batang tersebut. Ketika panjang busur meningkat, energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan busur juga bertambah, hingga akhirnya busur padam dan kembali terbentuk di dasar batang logam, kemudian mengulangi siklus tersebut. Meskipun prinsipnya sederhana, perubahan kecil dalam kelembaban, tekanan udara atau bahkan debu di udara dapat memengaruhi kinerjanya. Untuk memperkuat alat ini, Mike mengambil beberapa laser dari pemutar CD portable dan menggunakannya untuk memanaskan udara di sekitar batang logam yang bertujuan mengurangi hambatan udara
dan menghasilkan efek ionisasi sehingga perangkat berfungsi lebih baik. Saat semuanya siap, Mike menyalakan daya, namun tidak ada reaksi apapun. Arus listrik tidak muncul seperti yang diharapkan. Namun Mike melihat sesuatu yang aneh. Sebuah ruang yang terdistorsi melayang di atas alat tersebut, mirip dengan udara panas pada hari yang sangat panas. Ruangan itu tidak terlalu jelas, dan jika tidak diperhatikan dengan cermat, sulit untuk dilihat. Mike melempar sekrup ke dalamnya, dan sekrup itu menghilang. Mike sangat bingung. Ia tidak tahu apakah sekrup itu menguap atau apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, sekrup tersebut jatuh ke lantai beberapa meter dari alat tersebut. Mike mencoba lagi melemparkan sekrup lain dan hasilnya sama. Sekrup menghilang dan jatuh beberapa meter jauhnya setelah beberapa detik. Mike mengulangi percobaannya berkali-kali dan hasilnya sama saja. Mike tidak yakin apakah sekrup tersebut dipindahkan ke tempat yang berbeda atau justru dipindahkan ke beberapa detik kemudian di masa depan. Did you come to a conclusion, after throwing that screw through a few times, about what was happening to it? Apa kesimpulanmu setelah melempar begitu banyak sekrup? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Art Bell. At first I thinking, okay, maybe did I just see what I think I saw? I mean, at first I couldn't. Basically, it's like, am I going nuts? Of course. Did I just hallucinate? Awalnya saya berpikir, apakah saya benar-benar melihat apa yang ingin saya lihat? Apakah saya sudah gila? Atau ini hanya halusinasi? Jelas Mike. But yeah, I mean, at first I'm thinking, okay, maybe I'm just making it invisible or whatever. Ya, pada awalnya saya berpikir apakah saya membuat sekrup itu menjadi tak terlihat atau bagaimana. But then basically I didn't hear it hit the table. So if it's like cloaking it or whatever, it was cloaking the sound too. Saya tidak mendengar sekrup itu jatuh di atas meja, atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi suaranya, kata Mike. Right. So at this point, Mike, were you endeavoring to produce some kind of time travel? Is that what you thought you were doing? Pada titik ini, apakah kamu sudah menyadari bahwa kamu sedang membuat mesin waktu? Or did you not know what you were doing? Atau kamu masih belum tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Art Bell lagi. Well, like I said, when I first discovered this, I was just making a fancy Jacob's Ladder / light show. So okay. Seperti yang saya katakan, pada awalnya saya hanya ingin membuat tangga Yakub yang lebih indah, semacam pertunjukan cahaya yang menarik. I didn't set out to actually go out and build a time. It's like, I want to build a time machine. Let's try this. Right. That's not the way it happens. So. Tidak. Maksud saya, kenapa tidak mencoba membuat mesin waktu dan mencobanya? Kata Mike. Saat Mike sedang ingin mencoba melempar beberapa benda ke dalam pusaran tersebut, tiba-tiba mesinnya mati. Laser dan transformator listriknya terlalu panas dan terbakar. Meskipun mesin yang baru saja ia buat rusak lagi, Mike tahu bahwa mungkin secara tidak sengaja ia telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, dia memiliki gagasan yang lebih berani. Mesin waktu versi upgrade. Kali ini, Mike memutuskan untuk membuat versi tangga Yakub yang lebih besar dan kokoh. Memperbesar seluruh strukturnya sebenarnya bukan masalah, tetapi masalahnya, ia membutuhkan sumber daya listrik yang jauh lebih besar dan kuat. Sebelumnya, ia telah menaikkan daya listrik rumah dari 120 volt menjadi 20.000 volt. Namun dalam beberapa menit saja, alat itu sudah terbakar. Jika ia ingin membuat percobaan yang lebih besar dan bertahan lebih lama, Mike membutuhkan setidaknya 50.000 volt listrik. Tegangan sebesar itu tidak bisa dihasilkan hanya dengan melilit kawat sendiri. Untuk mencapai 50.000 volt, ia membutuhkan transformator besar yang biasa dipasang di tiang listrik. Namun mendapatkan transformator sebesar itu tidaklah mudah dan sangat mahal.
Mike membutuhkan setidaknya 3 atau 4 transformator yang akan memakan biaya sekitar $20.000. Karena Mike tidak punya uang sebanyak itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Mike tahu ada tempat yang memiliki 6 transformator industri yang tidak terpakai. Tetapi itu adalah milik perusahaan listrik Missouri. Namun, Mike gila ini tidak takut. Pada siang bolong, dia bersama beberapa temannya membawa truk pick-up dan masuk ke tempat itu, memuat transformator ke truk, dan membawanya pulang. Beberapa minggu kemudian, ia berhasil membuat mesin barunya. Mesin baru ini bukan hanya memiliki pasokan daya yang lebih besar, tetapi ia juga mengganti kawat gantungan baju yang sebelumnya ia gunakan dengan batang besi setebal 3 cm. Selain itu, panjang batang tersebut ia perpanjang dari 50 cm menjadi 250 cm. Kali ini, tampaknya Mike benar-benar siap melakukan sesuatu yang besar. Setelah siap semuanya, Mike menanti hasilnya dengan penuh semangat. Ketika ia menyalakan daya, tiba-tiba terdengar suara ledakan, muncul percikan api, dan listrik mati, membuat semuanya menjadi gelap gulita. Kemudian, segalanya sunyi, hanya terdengar suara napas Mike. Saat Mike melihat keluar jendela, ia terkejut, setengah kota kehilangan listrik karena ulahnya. Beruntung, tidak lama kemudian listrik di kota tersebut kembali menyala. Si gila Mike memang penuh ambisi, tetapi tidak dipungkiri dia juga seorang jenius. Setelah beberapa kali perbaikan, mesinnya akhirnya berhasil menyala dengan baik tanpa menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Kali ini, ketika mesin dinyalakan, sebuah medan energi besar muncul di atas mesin, jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan lebar sekitar 1 meter lebih. Seperti yang ia lakukan sebelumnya, Mike mulai melempar berbagai benda ke dalam medan energi tersebut. Namun anehnya, benda-benda yang ia lempar tidak muncul kembali setelah beberapa detik seperti yang ia perkirakan, tetapi hilang sepenuhnya. Mike kembali kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melempar beberapa benda lain, hasilnya sama saja. Benda-benda itu semua hilang begitu saja. Tiba-tiba, Mike dan teman-temannya memiliki ide untuk mencoba melemparkan sesuatu yang lebih besar ke dalam medan energi. Mereka berlari ke ruang tamu dan mulai mendorong sebuah sofa ke arah medan energi. Dan tiba-tiba saja, sofa tersebut hilang dalam sekejap. Saat Mike dan teman-temannya tertawa dan bersorak, mereka baru sadar ternyata kucing Mike sedang berada di atas sofa itu. Mike terdiam, menatap medan energi tersebut dengan bingung, bertanya-tanya apakah kucingnya akan muncul kembali. Pada saat itulah, mereka mendengar suara bel pintu depan. Ketika Mike membuka pintu, ia mendapati beberapa polisi di luar. Ternyata, tetangganya telah melaporkan aktivitas mencurigakan di rumah Mike karena mereka merasa rumahnya terlalu berisik akhir-akhir ini. Malangnya, polisi juga menemukan mesin Mike beserta 6 transformator industri yang dilaporkan hilang oleh perusahaan listrik. Mike tampaknya harus masuk penjara, tetapi beruntung dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dan karena dia menunjukkan sikap kooperatif, pengadilan hanya menjatuhkan hukuman penjara 60 hari dengan masa percobaan 5 tahun. Selama 60 hari di penjara, Mike tidak berdiam diri. Ia terus memikirkan dan menghitung bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan stabilitas mesinnya. Namun semua rencana itu masih sebatas teori, karena ia tidak punya uang, pekerjaan, dan sekarang dianggap sebagai orang berbahaya di kota kecilnya. Tampaknya karir Mike dalam menciptakan mesin waktu akan segera berakhir. Namun saat semuanya tampak suram, nasib Mike berubah. Sebuah media berita meliput kisah gila Mike dengan tajuk utama, seorang pria dari Kansas City mencoba membuat mesin waktu di halaman belakang rumahnya. Laporan tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa ilmuwan.
Salah satunya adalah ketua Departemen Fisika dari Universitas Missouri. Setelah melihat mesinnya, para ilmuwan ini menyatakan bahwa arah penelitian Mike memang benar, karena menurut teori Einstein, perjalanan waktu memang memungkinkan. Teori Einstein membuka kemungkinan untuk perangkat perjalanan waktu. Laporan berita tersebut juga menarik perhatian seseorang yang akan mengubah hidup Mike, Art Bell, pembawa acara radio legendaris Coast to Coast AM Amerika. Jika Anda ingin mendiskusikan topik misteri atau cerita aneh, Coast to Coast adalah pilihan terbaik. Art Bell menghubungi Mike dan mengundangnya untuk melakukan wawancara di acara radionya. Yang mengejutkan Art Bell adalah ketika Mike menjelaskan prinsip kerjanya, ia sangat fasih, terstruktur, dan menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang ilmu elektronik. Sebagai catatan, Art Bell sendiri memiliki cukup pengetahuan elektronik untuk membangun studio radio di ruang bawah tanahnya yang dapat menyiarkan ke seluruh negeri. Jadi untuk bisa lolos mengelabui Art Bell tidaklah mudah. You're using them backwards and then putting them in series, right? Yeah. Jadi, kamu membalikan arah penggunaan dan menyambungkannya? Tanya Art Bell. Yeah, what they do is step power line voltage down to 122.40 for your house. Well, I was basically feeding it backwards, putting 240 in and getting 12,000 out of it. Benar, saya menurunkan tegangan sumber daya ke 240 volt. Pada dasarnya, saya membalikannya dari input 240 ke output 12.000 volt. So you used only one, or did you actually have them in? Jadi kamu hanya menggunakan satu perangkat. I was then eventually going to use 4 of them and basically parallel the primaries and series the secondaries. Awalnya saya bermaksud menggunakan 4. Pada dasarnya output utama berjalan paralel. Wawancara ini masih dapat didengarkan di internet hingga saat ini, dan jutaan pendengar mendengarkan wawancara ini. Meskipun Mike tidak meminta dukungan atau sponsor dari awal, panggilan telepon datang bertubi-tubi. Beberapa orang ingin mensponsori Mike dengan menyediakan tempat, sementara yang lain ingin memberikan dana. Semua orang ingin melihat Mike berhasil membuat mesin waktu. Mike pun senang bisa melanjutkan penelitiannya. Kali ini, Mike memiliki tempat, dana, dan sumber daya listrik yang kuat. Mike menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak hanya membentuk tim baru, tetapi juga berkonsultasi dengan beberapa fisikawan. Bagaimanapun, ini menggunakan uang orang lain, jadi wajar saja jika dia lebih berhati-hati demi para investor. Para ilmuwan ini bekerja sama dengan Mike untuk meneliti mesin sebelumnya dan data yang sudah ada. Mereka merancang model baru dengan memasukkan mekanisme medan magnet berputar ke dalam desain agar lebih mudah mengendalikan medan energi yang dihasilkan. Setelah 1 tahun pembangunan dan percobaan berulang kali, Mike berhasil menciptakan mesin yang telah diperbarui. Ya, mereka berhasil menciptakan sebuah mesin waktu. Mesin waktu monster. Kali ini, mesin baru tidak hanya menghasilkan medan energi. Mike menjelaskan bahwa mesin ini menciptakan sesuatu yang mirip dengan tornado plasma di atas mesin, pada ketinggian sekitar 10 meter. Masih ingat dengan mesin pertama Mike yang memakan skrup seperti disebutkan sebelumnya? Mesin itu menggunakan sekitar 20.000 volt listrik. Kali ini, mesin Mike yang setinggi 15 kaki, sekitar 4,5 meter, didukung oleh daya hingga 3 juta volt. Tegangan ini sangat luar biasa tingginya. Art Bell bahkan menunjukkan bahwa prinsip mesin Mike kali ini mirip dengan eksperimen Philadelphia yang terkenal, yang juga melibatkan tegangan tinggi dan medan magnet berputar. Ketika Mike menguji mesin baru ini, dia mulai melemparkan benda-benda ke dalam tornado plasma. Sama seperti sebelumnya, benda-benda yang dilemparkan akan menghilang. Namun kali ini mereka tidak benar-benar hilang. Mike dan timnya menemukan bahwa benda-benda tersebut muncul kembali di tempat-tempat yang berbeda. Saat hasil eksperimen mulai stabil,
Mike mulai mencoba mengirim hewan-hewan kecil seperti hamster dan tikus Belanda. Jangan khawatir, para pecinta hewan, tidak ada hewan yang terluka dalam eksperimen ini. Mereka menemukan bahwa hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam medan plasma akan muncul kembali sekitar 2 menit kemudian di jarak antara 50 hingga 150 yard di sebelah timur atau barat dari tempat hilangnya. Anehnya, mereka tidak pernah muncul di utara atau selatan. Mike menduga ini mungkin terkait dengan medan magnet bumi. So the big test comes, all these people are watching, you fire the generators up, you've got the incoming power, and what was your test going to be? Jadi pada tahap penting eksperimen, ada banyak orang yang menyaksikannya. Kamu menyalakan generator dan ada daya besar yang mengalir. Bagaimana kamu menjalankan eksperimen itu? Tanya Art Bell. Well, at first I was tossing basically hamsters and guinea pigs in it. So. Really? Awalnya saya memasukkan hamster dan tikus Belanda. Benarkah? Yeah, living things. With small things before. I'm not just going to. I mean, at the time I had basically a more almost infinite risk tolerance, I guess you could put it. Ya, hewan-hewan peliharaan hidup. Bisa dibilang, saat itu saya memiliki toleransi risiko yang tak terbatas. Well, anyway, okay, so hamsters and guinea pigs, how did they fare? I mean, what happened to them? Oke, jadi hamster dan tikus Belanda, apa yang terjadi pada mereka? Basically like the original experiment where I made a screw disappear for half a second. Well, these guinea pigs, they were disappearing for anywhere from 1 to 2 minutes. Seperti pada percobaan asliku di mana skrup menghilang. Tikus Belanda ini juga menghilang selama sekitar 1 hingga 2 menit. And they were basically either between 50 and 150 yards east or west of where they disappeared. Kemudian muncul kembali di jarak 50 hingga 150 yard di sebelah timur atau barat dari tempat mereka menghilang. East or west of the point of disappearance, but not north or south? Di sebelah timur atau barat dari tempat mereka menghilang, tapi tidak di utara atau selatan. Nope. And basically, as far as why, I'm thinking has something to do with the Earth's magnetic field. That's the only thing I can think of. So. Tidak. Saya menduga ini mungkin terkait dengan medan magnet bumi. Meskipun cerita ini terdengar gila, eksperimen ini memiliki saksi mata. Ada 15 sponsor yang mendanai atau menyediakan tempat, dan mereka memiliki akses bebas ke lokasi eksperimen. Mike juga membiarkan mereka menyaksikan seluruh proses percobaan. Bahkan, mereka bersama-sama membantu mencari hewan-hewan yang dikirimkan melalui mesin. Setelah sekitar 200 percobaan, Mike mulai memahami bagaimana mengatur durasi hilangnya objek dan di mana objek tersebut akan muncul kembali dengan menyesuaikan tegangan dan kecepatan rotasi medan magnet. Pada tahap ini, eksperimen tampaknya tinggal 1 langkah lagi. Ya, Mike memutuskan untuk mengirim dirinya sendiri. The Jump melompat. Saat itu tahun 1998, Mike naik ke atas lift platform dan berdiri di depan tornado plasma yang berkilau. Dia terus memikirkan setiap detail dengan hati-hati, memastikan tidak terjadi tragedi seperti dirinya muncul di dalam dinding, atau lebih buruk lagi, terjatuh ke dalam generator listrik di bawah dan diledakkan oleh tegangan 3 juta volt. Namun, si gila Mike bukanlah orang biasa. Dia melompat masuk ke dalam tornado tersebut, dan tiba-tiba dia menghilang. Mike benar-benar hilang. Dia tidak muncul di lokasi yang diprediksi oleh timnya, dan mereka pun tidak tahu kemana dia pergi. Dia lenyap begitu saja. And you jump. And then what? Jadi kamu melompat. Lalu apa yang terjadi? Tanya Art Bell. Well, long story short, it feels like I got hit with a flashbang and I wake up and I'm 800 miles east of there. Singkatnya, rasanya seperti terkena granat kilat. Lalu saya terbangun dan menemukan diriku berada 800 mil di sebelah timur. And 2 years later.
So that's basically, there ain't no other way to put it. Dan ternyata saya berada di 2 tahun ke depan. Pada dasarnya, saya tidak bisa menggambarkannya dengan cara yang lebih baik. Ternyata, Mike memang benar-benar terkirim ke suatu tempat. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya terbaring di atas tanah dan tidak tahu di mana dia berada. Kepalanya sakit sekali, dan celakanya, dia kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat mengapa dia ada di sana, bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Jadi, dia mulai berjalan menyusuri jalan tanpa henti. Beruntung, ingatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Setelah berjalan cukup lama, dia akhirnya mencapai sebuah kota kecil dan menyadari dia berada di Fairfield, Ohio, sekitar 800 mil di sebelah timur tempat asalnya. Saat itu, Mike tidak membawa identitas, tidak ada uang tunai, tidak ada kartu kredit, dan saat itu dia sangat lapar. Jadi, dia menuju ke tempat penampungan tunawisma untuk mencari jatah makanan. Di tempat penampungan, Mike melihat tanggal di sebuah koran, dan dia terkejut. Ternyata dia telah dipindahkan ke masa 2 tahun ke depan, tepatnya tahun 2000. Setelah menghadapi berbagai kesulitan, Mike berhasil mengumpulkan uang untuk tiket bus pulang ke Kansas. Namun saat dia tiba di laboratoriumnya, dia menemukan bahwa tempat itu telah kosong. Semua mesin, peralatan, dan dokumen sudah hilang. Mike yakin semuanya telah diambil oleh DARPA. DARPA, Badan Proyek Riset Lanjut Pertahanan AS, adalah agensi dari Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. Mike tahu bahwa sejak awal eksperimennya, mereka telah mengawasinya. Namun Mike tidak khawatir karena dia masih mengingat sekitar 90% dari konstruksi dan data mesin. Membangun ulang mesin tidak akan terlalu sulit. Tapi, seperti kata pepatah, ada uang segalanya menjadi lebih mudah. Masalahnya adalah tidak punya uang. Jadi, Mike kembali ke Coast to Coast AM. Ini adalah kali ketiga dia tampil di acara Art Bell. Seperti sebelumnya, meskipun Mike tidak meminta dana, banyak pendengar yang menawarkan untuk mendukungnya, baik dengan menyediakan dana atau lokasi penelitian. Pendengar juga memberikan banyak saran, seperti menyarankan Mike untuk membuat proyek penggalangan dana di situs GoFundMe, menulis buku, atau bekerja sama dengan lembaga penelitian pemerintah. Apapun keputusan Mike, Art Bell mendorongnya untuk terus melanjutkan penelitiannya. Mike masih ingin mencoba mengirim dirinya sendiri lagi. Tetapi kali ini dia ingin membawa beberapa barang yang bisa mengingatkannya tentang apa yang terjadi jika dia kehilangan ingatannya lagi. Namun, dia menemukan bahwa benda-benda logam tidak stabil ketika melewati medan energi. Terkadang mereka muncul kembali dalam beberapa detik, terkadang hilang sepenuhnya, dan bahkan kadang-kadang hancur berkeping-keping. Setelah beberapa percobaan, Mike menemukan bahwa material komposit tertentu dapat melewati medan energi dengan aman. Jadi, Mike membuat kapsul dari material ini dan menemukan bahwa logam di dalam kapsul juga bisa melewati medan energi tanpa masalah. Kali ini, Mike berencana untuk duduk di dalam kapsul saat dia melakukan perjalanan. Dia membawa telepon, catatan, foto, dan yang terpenting, uang, untuk berjaga-jaga jika dia muncul di tempat yang terpencil lagi. Namun yang tidak diduga oleh siapapun adalah, ini akan menjadi penampakan terakhir Mike. Selama periode ini, Art Bell terus berkomunikasi dengan Mike dan berjanji akan datang untuk melihat eksperimen tersebut. Namun sekali lagi, Art Bell mendengar berita yang menyedihkan. Mike menghilang lagi dan tidak ada yang tahu kemana atau kapan dia pergi. Beberapa waktu kemudian, Art Bell mendengar kabar mengejutkan dari salah satu pendengar acara radionya. Pendengar itu menelpon dan mengatakan bahwa dia melihat berita di koran tahun 1930 yang melaporkan bahwa tubuh seorang pria ditemukan di tepi sungai. Tubuh itu ditemukan di dalam sebuah silinder aneh
dan ada alat berbentuk persegi panjang yang tidak diketahui di dekatnya. Tidak ada dokumen identitas yang ditemukan pada tubuh tersebut, tetapi pendengar itu percaya bahwa pria tersebut adalah Mike Madman Markham. Pertanyaannya, apakah Mike berhasil melakukan perjalanan lintas waktu ke masa lalu? Apakah mayat pria tersebut adalah Mike? Berbeda dengan Andrew Carlson yang memang cenderung fiktif, yang mengaku berasal dari tahun 2256. Kisah Mike Markham adalah sebuah kisah nyata. Ia bukan tokoh fantasi. Kemunculannya di Coast to Coast juga nyata. Mesin waktu yang dibangunnya juga nyata. Pencurian 6 transformatornya juga nyata. Satu-satunya yang meragukan adalah keberhasilannya membuat mesin waktu. Dan mungkin juga Mike tidak menghilang. Mungkin ia memutuskan untuk menyerah dan bekerja sebagai tukang listrik di Missouri. Atau mungkin ia sedang mencoba mengerjakan mesin waktu lainnya. Kita tidak tahu pasti. Itulah akhir dari cerita si gila Mike yang dicatat oleh Coast to Coast AM. Cerita Mike mirip dengan banyak legenda urban lainnya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Beberapa orang mengatakan bahwa seluruh cerita ini hanyalah karangan dari acara radio Coast to Coast. Ada juga yang mengaku bahwa dia adalah Mike dan mengatakan bahwa dia tidak meninggal pada tahun 1930 dan masih hidup sampai sekarang, melanjutkan penelitiannya. Bagaimanapun, perjalanan waktu selalu menjadi impian umat manusia. Namun, masih ada banyak paradoks yang belum bisa dijelaskan. Menurut teman-teman, apakah kisah si gila Mike ini benar adanya? Atau jika prinsip mesin waktu benar-benar seperti yang dikatakan Mike, apakah sudah ada yang berhasil membuatnya seperti dia? Mudah-mudahan kisah Mike bisa sedikit memuaskan fantasi kita mengenai time travel. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.